Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah laporan praktikum morfologi dan anatomi daun disusun oleh Sasta Aulia dengan NIM 2502052. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan. Latar belakang. Daun merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Dari segi morfologi, daun biasanya terdiri dari atas helaian daun lamina, tangkai daun petiolus, dan kadang pelepah daun vagina. Bentuk, ukuran, dan susunan daun berbeda-beda tergantung jenis tumbuhan dan adaptasinya terhadap lingkungan. Secara anatomi, daun tersusun atas beberapa jaringan utama, yaitu epidermis atas dan bawah, seperti pelindung jaringan di dalam daun. Mesofil terdiri atas jaringan palisade, banyak kloroplas untuk fotosintesis, dan jaringan spons untuk pertukaran gas. Berkas pengangkut seperti xilem dan floem berfungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Jadi, morfologi daun mempelajari bentuk luar dan susunannya, sedangkan anatomi daun mempelajari struktur dan fungsi jaringan penyusun. Tujuan praktikum: 1. Mengamati morfologi daun, bentuk helai ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Mengamati anatomi daun melalui irisan melintang seperti epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut seperti xilem dan floem. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat dan bahan: mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, pinset atau cutter, botol semprot, tisu, pensil, dan buku gambar. Daun monokotil seperti jagung, daun kelapa sawit. Daun dikotil kacang panjang, daun mangga, dan daun lamtoro. Larutan safranin, larutan safgreen, aquade, serta kertas laben, buku gambar, dan pensil. Cara kerja untuk pengamatan morfologi daun: ambil daun monokotil seperti padi atau jagung dan dikotil kacang atau mangga. Amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun, menyirip atau sejajar, dan letak daun pada batang. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun dan monokotil. Untuk pengamatan anatomi daun seperti irisan melintang: 1. Buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan 1 tetes aquades. Lalu tambahkan larutan safranin, tunggu sampai 2 menit, bilas dengan aquades. Tambahkan fast green untuk kontras warna, lalu tutup dengan kaca penutup, serta amati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke besar. Lalu amati yang ada di bawah kaca pembesar tersebut lalu gambar. Nah, inilah hasil penelitian morfologi pada daun. Dengan mengambil contoh morfologi dengan ciri-cirinya, yang pertama daun jagung atau yang disebut zeamish dan daun kelapa sawit alias Guinensis Jack sama-sama termasuk dalam golongan tumbuhan monokotil tetapi memiliki bentuk dan susunan yang berbeda sesuai dengan habitatnya. Daun jagung berbentuk pita memanjang dengan ujung runcing dan pangkal yang melilit batang. Permukaannya licin dengan tulang daun sejajar dari pangkal hingga ujung, serta daun berwarna hijau muda hingga hijau tua. Setiap helaian daun terdiri atas pelepah daun digula seperti selaput tipis di perbatasan pelepah dan helaian daun yang tipis namun kuat. Sementara itu, daun kelapa sawit berbentuk menyirip dengan panjang mencapai 3-5 meter, tersusun atas ratusan anak daun sempit dan runcing yang melekat pada tulang daun utama. Pelepah daunnya tebal dan berserabut, tangkai daunnya berduri di kedua sisi, dan helai daun tersusun bergantian di kanan dan kiri. Keduanya memiliki morfologi yang mendukung efisiensi fotosintesis pada lingkungan terbuka.
Kesimpulan, morfologi dan anatomi daun saling berkaitan dalam mendukung fungsi utama daun sebagai organ fotosintesis, respirasi, dan transpirasi pada tumbuhan. Secara morfologi, bentuk, ukuran, susunan, serta struktur luar daun seperti pelepah, tangkai, dan helaian beradaptasi dengan lingkungan tempat tumbuhnya tanaman. Misalnya daun monokotil yang pada umumnya bertulang sejajar dan berbentuk pita, serta daun dikotil yang bertulang menyirip atau menjari. Sementara secara anatomi, susunan jaringan dalam daun seperti epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut berperan penting dalam proses fisiologis tumbuhan. Perbedaan struktur anatomi, misalnya tipe jaringan mesofil atau letak stomata, menunjukkan penyesuaian terhadap kondisi cahaya, suhu, dan ketersediaan air. Dengan demikian, morfologi dan anatomi daun mencerminkan adaptasi tumbuhan untuk memperoleh efisiensi maksimal dalam fotosintesis dan keberlangsungan hidupnya. Terima kasih, itulah hasil morfologi dan anatomi pada daun.